Jadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya enggak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri. Hello everyone, I'm Yusul Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang sebuah tragedi yang membuat banyak orang menjadi sedih dan juga berduka cita. Dan tentu ini juga sangat mengejutkan banget karena jumlah korban dari tragedi ini sangatlah banyak teman-teman. Seperti update terakhir yang aku baca dari Detik News, Niko menjelaskan bahwa setidaknya 127 orang meninggal dunia, dengan rincian 2 orang anggota polisi dan 125 orang adalah supporter Arema. Dan dijelaskan juga bahwa 38 orang itu meninggal di stadion. Sedangkan untuk sisanya itu meninggal di rumah sakit saat lagi ditolong, seperti itu. Dan tak hanya itu saja, ada 180 korban luka-luka yang saat ini itu juga masih dirawat di rumah sakit. Dan disebutkan juga bahwa ada 13 mobil yang disebut dirusak oleh massa supporter Arema. Dan teman-teman langsung saja kita bahas bagaimana detail lengkap dari kronologi kerusuhan tersebut. Ini tuh aku lansir dari tempo.com ya. Karena di tempo.com juga sudah memuat detail laporan dengan nomor R/LHK172X/2022/Intelcam. Dan langsung saja kita baca dari poin yang pertama. Jadi pada pukul 21.58 waktu Indonesia Barat, setelah pertandingan selesai, pemain dan juga ofisial Persebaya Surabaya dari lapangan masuk ke dalam kamar ganti pemain dan juga dilempari oleh Aremania. Jadi mungkin ada yang belum tahu, Aremania ini merupakan sebutan untuk supporter Arema. Jadi untuk pemain dan juga ofisialnya itu dilempar dari atas tribun dengan menggunakan botol air mineral. Lalu mereka juga dilempar dengan gelas dan masih banyak lainnya benda-benda yang dipakai. Yang kedua, pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, sepemain dan juga official pemain dari Arema FC dari lapangan berjalan masuk menuju kamar ganti pemain. Aremania itu disebutkan turun ke lapangan dan juga penyerang pemain official Arema FC. Dan mengetahui hal tersebut, petugas keamanan juga berusaha melindungi pemain hingga masuk ke dalam ruang ganti pemain. Selanjutnya nih, Aremania yang turun ke lapangan itu juga semakin banyak. Dan mereka juga menyerang aparat keamanan. Karena Aremania juga semakin brutal dan juga terus menyerang aparat keamanan, serta diperingatkan beberapa kali namun tidak dihiraukan. Kemudian aparat keamanan mengambil tindakan nih dengan menembakkan gas air mata ke arah lapangan. Tribun Selatan 11, 12, 13 dan juga Tribun Timur, yakni di Tribun nomor 6. Jadi setelah penembakan gas air mata, supporter yang berada di tribun berusaha keluar melalui pintu secara bersamaan sehingga berdesak-desakan. Banyak yang tergencet dan juga terjatuh serta mengalami sesak napas. Selanjutnya adalah pemain Persebaya Surabaya juga memasuki kendaraan Barakuda dan juga bergerak meninggalkan stadion dengan pengawalan Satlantas, Brimob dan juga TNI. Namun dihadang oleh Aremania dengan melakukan pembakaran barir lantas, pagar dan 2 kendaraan roda 4 pribadi milik anggota Polri, serta ada juga truk Dalmas Sat Brimob. Selain melakukan pembakaran, Aremania juga melakukan penyerangan nih terhadap personil pengawalan dengan menggunakan batu, botol dan juga kayu, sehingga kendaraan rombongan pemain Persebaya tertahan di jalur jalan keluar. Lalu untuk menghalau massa yang anarkis, dilakukanlah upaya pembubaran dengan menembakkan gas air mata lagi. Namun massa juga tidak bergeming dan semakin menyerang aparat keamanan. Nah, akibat kejadian di dalam tribun stadion tersebutlah banyak korban yang mengalami sesak napas dan juga lemas saat dievakuasi ke unit kesehatan Stadion Kanjuruhan. Namun teman-teman, untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit itu terhambat oleh aksi fans-fans yang fanatik di pintu masuk stadion. Dan pada saat bersamaan itu juga dilakukan yang namanya evakuasi juga dengan menggunakan mobil ambulan. Dan alhamdulillah bisa dibukakan jalan oleh massa Aremania. Namun dikarenakan banyaknya korban nih dan juga kurangnya ambulan, dilakukanlah evakuasi korban dengan menggunakan kendaraan dinas Kasat Lantas, kendaraan Grand Max, Polsek Jajaran, truk Dalmas Polres, truk Dalmas Brimob dan juga TNI. Namun dalam perjalanan juga dilempari batu dan juga dihadang oleh fans-fans yang fanatik ini. Dan pada akhirnya Aremania mengetahui banyak korban nih yang dievakuasi dengan menggunakan kendaraan dinas TNI Polri. Makanya nih teman-teman, tekanan massa Aremania juga sedikit berkurang ketika ada kendaraan dinas melakukan evakuasi korban.
Dan ketika tekanan massa Aremania juga mulai berkurang, selanjutnya nih kendaraan water cannon Polres Malang itu bergerak maju untuk memadamkan api dan juga diikuti oleh rombongan kendaraan barakuda pemain Persebaya Surabaya, kendaraan pengawalan dari TNI dan juga Brimob, sehingga rombongan kendaraan pemain Persebaya Surabaya serta petugas pengawalan bisa bergerak meninggalkan Stadion Kanjuruhan. Dan setelah rombongan pemain Persebaya juga meninggalkan Stadion Kanjuruhan, massa Aremania juga mulai mencair dan juga meninggalkan lokasi depan pintu masuk stadion. Jadi teman-teman, seperti itulah detail laporan atau kronologi lengkap dari tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Dan akibat tragedi Kanjuruhan ini, PT Liga Indonesia Baru selaku operator BRI Liga 1 menghentikan semua pertandingan untuk 1 pekan ke depan. Jujur pas saat aku baca berita ini ya, reaksi aku kayak gini. Sedih juga pasti ada, karena aku juga mikirin keluarga-keluarga mereka loh di rumah. Yang mana mungkin ada dari mereka yang berpamitan, "Ma, Bapak, aku keluar dulu ya buat nonton sama teman-teman," kayak gitu ya kan. Gue nih punya adik kan ya kan. Kebayang gak sih pas adik gue minta izin buat nonton tapi kayak nggak comeback gitu loh. Dan kita juga dapat telepon, "Bapak, Ibu, anaknya meninggal." Kalian bayangin gak sih gimana perasaan orang-orang tua mereka? Aku tahu bahwa nggak semua sih fans Aremania itu fanatik. Pasti ada dari mereka yang juga nggak fanatik atau yang biasa-biasa saja. Seharusnya para supporter itu dapat berkaca dari kasus-kasus di masa lampau, karena ini kan bukan hanya terjadi sekali 2 kali ya. Ini kan terjadi beberapa kali. Kalau seperti ini terus terjadi di Indonesia, kalian yakin nggak sih persepak bolaan di Indonesia juga dapat berkembang? Dan mungkin ada dari kalian yang nonton itu masih bertanya, ini kok bisa terjadi? Alasannya apa sih? Nah, seperti yang aku baca sih ya, itu dikarenakan penonton atau fans yang kecewa, dikarenakan timnya kalah. Untuk Niko menjelaskan kayak gini, langsung aja aku baca ya bagaimana lengkapnya. Terkait dengan proses pertandingan itu nggak ada permasalahan, semuanya juga sudah selesai. Nah, permasalahannya itu terjadi pada saat setelah permainannya selesai. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya nggak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri. Karena tim kesayangannya kalah, inilah yang membuat para fans yang fanatik ini turun ke lapangan untuk mencari pemain dan juga official untuk melampiaskan kekecewaan mereka. Jujur, aku secara pribadi di saat melihat tim favorit aku juga kalah, aku juga kecewa dong. Aku kecewa pasti. Yang namanya kita kecewa, aduh kesel, kenapa sih nggak gini tadi? Harusnya di sini dong, dioper-oper ke sini dong. Tapi balik lagi, itu hanya permainan, teman-teman. Itu hanya game. Ya namanya permainan, ada yang kalah dan juga ada yang menang. Kesel menurut aku boleh-boleh aja sih. Yang namanya kita juga manusia, punya perasaan seperti itu ya kan. Tapi berlebihan banget sih kalau kita itu sampai turun ke lapangan dan juga mencari orang-orang yang bermain untuk melampiaskan kekecewaan. Waduh. And guys, how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman di sini mungkin ada yang bertanya ya, apa sih hukuman yang akan didapatkan dikarenakan adanya tragedi tersebut? Seperti yang aku baca-baca, katanya ya potensi hukuman FIFA untuk tragedi Kanjuruhan tersebut itu bisa membuat Indonesia juga urung menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan di sini juga sudah dijabarkan bagaimana bunyi lengkap pasal 16 FIFA disiplin kode. Dan langsung saja kita baca bagaimana bunyi pasalnya ya. Dan mungkin ada dari kalian yang nggak mau baca, silahkan skip aja di bagian ini, oke? Yang pertama adalah klub tuan rumah dan asosiasi bertanggung jawab atas ketertiban dan juga keamanan, baik itu di sekitar stadion, sebelum, selama, dan juga setelah pertandingan. Mereka juga bertanggung jawab untuk insiden dalam bentuk apapun dan dapat dikenakan tindakan disipliner dan juga arahan kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak lalai dalam cara organisasi pertandingan. Secara khusus, asosiasi, klub, dan juga perangkat pertandingan berlisensi yang menyelenggarakan pertandingan harus menilai tingkat resiko yang ditimbulkan oleh pertandingan dan juga memberitahu badan FIFA dari mereka yang sangat beresiko tinggi. Untuk poin B-nya adalah mematuhi dan juga menerapkan aturan keselamatan yang ada dan juga mengambil setiap keselamatan tindakan pencegahan yang dituntut oleh keadaan di dalam dan juga di sekitar stadion, baik itu sebelum, selama, dan setelah pertandingan, dan jika ada insiden terjadi. Poin C-nya adalah memastikan keamanan official pertandingan dan juga para pemain dan official tim tamu selama mereka tinggal. Berikutnya, tetap memberikan informasi kepada otoritas lokal dan juga berkolaborasi dengan mereka secara aktif dan juga efektif. Yang poin E, memastikan bahwa hukum dan ketertiban dipertahankan di dalam dan juga di sekitar stadion dan bahwa pertandingan diatur dengan benar. Semua asosiasi dan juga klub bertanggung jawab atas perilaku yang nggak pantas di bagian dari satu ataupun lebih pendukung mereka, seperti yang dinyatakan di bawah ini, dan mungkin tunduk pada tindakan disipliner dan arahan. Bahkan jika mereka dapat membuktikan tidak adanya kelalaian sehubungan dengan organisasi pertandingan. Adapun untuk yang dimaksudkan adalah mulai dari invasi atau upaya invasi ke lapangan permainan. Yang kedua, seperti pelemparan benda. Tadi kan seperti yang sudah kita baca, ada pelemparan benda ya, mulai dari botol air mineral,
gelas, dan juga lain-lain. Yang ketiga adalah penyalaan kembang api atau benda lainnya. Yang berikutnya penggunaan laser pointer ataupun perangkat elektronik serupa. Berikutnya penggunaan gerak tubuh, kata-kata, objek, atau cara lain apapun untuk menyampaikan suatu pesan yang tidak pantas untuk acara olahraga, terutama pesan yang bersifat politik, ideologis, agama, ataupun yang ofensif. Yang berikutnya itu adalah mengenai tindakan yang merusak, lalu menyebabkan gangguan saat lagu kebangsaan hingga kurangnya ketertiban ataupun disiplin lain yang diamati di dalam ataupun di sekitar stadion. Adapun untuk potensi hukuman FIFA yang tertuang pada pasal 6 antara lain, yang pertama, itu bisa saja mendapatkan tindakan disipliner dan dapat dikenakan pada orang yang didapatkan mulai dari peringatan, teguran, denda, pengembalian penghargaan, dan juga penarikan gelar. Yang kedua adalah tindakan disipliner berikut dapat dikenakan pada orang perseorangan, mulai dari skorsing untuk jumlah pertandingan tertentu atau untuk periode tertentu, larangan masuk ke ruang ganti dan atau bangku cadangan, larangan mengambil bagian dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola, serta layanan sepak bola komunitas. Yang ketiga, tindakan disipliner berikut ini hanya dapat dikenakan pada badan hukum, mulai dari larangan transfer, memainkan pertandingan tanpa adanya penonton, memainkan pertandingan dengan jumlah penonton yang terbatas, memainkan pertandingan di wilayah netral, larangan bermain di stadion tertentu, pembatalan hasil pertandingan, pengurangan poin, degradasi ke divisi yang lebih rendah, pengusiran dari kompetisi yang sedang berlangsung, atau dari kompetisi yang akan datang. Bisa juga dikenakan denda, pengulangan pertandingan, dan juga pelaksanaan rencana pencegahan. Dan poin yang keempat adalah denda tidak boleh kurang dari 100 CHF atau lebih dari 1 miliar CHF. Dan berdasarkan hukuman tersebut disebutkan bahwa klub maupun asosiasi yakni Arema FC dan juga VSSI yang berpotensi menerima hukuman tersebut. Dan Indonesia juga bisa terancam gagal ikut Piala Dunia U20 2023. Poin larangan yang mengambil bagian dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola atau keluar dari kompetisi yang sedang berjalan dan juga kompetisi yang akan datang memperkuat hal tersebut. Poin lainnya yakni larangan bertanding di stadion tertentu. Hal ini bisa saja mengarah kepada timnas Indonesia yang tidak bisa bertanding di stadion yang ada di Indonesia. Itu adalah beberapa potensi hukuman yang akan diterima Indonesia. Namun demikian, kemungkinan FIFA akan memutuskannya lewat kongres luar biasa. Jadi seperti itulah potensi hukuman yang akan didapatkan. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Sekali lagi turut berduka cita atas apa yang terjadi. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Dan memang sulit juga bagi pihak keluarga. Namun kita juga tidak bisa memberikan apa-apa selain memberikan doa. Kita harapkan semoga pihak keluarga yang ditinggalkan itu dapat diberikan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Well teman-teman, sekian aja untuk hari ini. Amin Sulke pamit. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang perlu dikoreksi. Nanti langsung saja komen di kolom komentar supaya aku bisa koreksi di masa depan nanti. Oke? See you next time. Goodbye.